Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurul Aura Syabani, Reynaldi Priadi Simbolon, Yolandita Selvina Loreta, Samira Syawal Rini Wijaya, dan Ainun Salsabila Militania. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang subsistem pada apotek. Next. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisa preliminary investigation. Yang pertama ada alasan, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada masalah, yang keempat ada sistem lama dan sistem baru, yang kelima ada time schedule, dan yang keenam ada RAB. Next. Saya Yolandita Selvina Loreta akan menjelaskan yang pertama ada alasan. Alasan di sini kegiatan jual beli obat merupakan aktivitas yang dalam kenyataannya berhubungan dengan pelayanan oleh karyawan kepada pelanggan. Karena jumlah obat dan jumlah pelanggan, maka aktivitas penjualan semakin padat. Next. Selanjutnya yang kedua ada tujuan. Untuk kelancaran dan kelangsungan kegiatan pada apotek, itu diperlukan sistem informasi data obat yang berbasis komputerisasi yang sesuai dan handal. Maka sistem lama harus dikembangkan guna mencapai sistem informasi yang sesuai. Penerapan sistem informasi data obat yang akurat itu dimaksudkan untuk membentuk suatu sistem yang akan menghimpun dan merangkai ketergantungan data, baik yang berhubungan dengan pelanggan maupun obat. Next. Dan yang ketiga ada masalah. Berdasarkan hasil analisa kami pada apotek ini, maka kami dapat memberikan rumusan masalah atau alasannya itu sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya teknologi informasi data obat, maka dapat membantu kegiatan manajemen bagi suatu perusahaan apotek. Dan yang kedua, ada pembangunan sistem komputerisasi, itu dapat menggantikan sistem manual yang selama ini digunakan. Nah, dengan adanya sistem informasi data obat yang terkomputerisasi pada apotek, maka pelayanan pada konsumen dapat berjalan secara efektif dan efisien. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Ainun Salsabila. Baik, selanjutnya di sini ada sistem lama dan sistem baru. Next. Sistem lama, sistem informasi ini dibutuhkan untuk menangani tentang sistem jual beli, keluar masuknya obat, jumlah obat, dan pelayanan lainnya. Apotek Kimia Farma dalam melakukan transaksi penjualan dan pembelian masih menuliskan ke dalam kertas atau buku, sehingga informasi masih sering terjadi kesalahan maupun human error dalam pengelolaan keluar masuknya obat tersebut. Apotek Kimia Farma merupakan suatu apotek dalam penjualan dan pembelian obat menggunakan sistem yang dikerjakan oleh staf yang ada di Apotek Kimia Farma. Dapat dibayangkan betapa sulitnya jika dalam pembuatan suatu laporan, penjualan serta pembelian obat masih dilakukan secara langsung ke toko akan memakan waktu yang relatif lama. Next. Di sini ada contoh flowchart sistem lama pada apotek. Next. Selanjutnya ada sistem baru. Inovasi yang dimaksudkan yaitu dengan cara membuat dan merancang sebuah berbasis web atau sering disebut sistem apotek online. Aplikasi tersebut bisa membantu dalam proses kalkulasi data serta ada data untuk kegunaan setiap jenis obat-obatan tersebut. Metode dari aplikasi ini sendiri menggunakan SDLC atau System Development Life Cycle dengan model prosesnya waterfall. Next. Nah, selanjutnya berikut merupakan metode waterfall dengan berbagai tahapan yaitu sebagai berikut. Ada analisis kebutuhan, perancang, implementasi, dan yang terakhir adalah pengujian.
Tahap selanjutnya yaitu dengan adanya perancangan sistem, rancangan proses sendiri untuk tampilan desain untuk menu utamanya. Menggunakan rancangan model UML atau dengan rancangan database dan menggunakan rancangan RD. Adapun suatu rancangan sistem dengan menggunakan model perancangan dengan UML, di sini menggunakan use case diagram yang berjumlah 4 akses, yaitu untuk penjualan obat, pembelian obat, laporan, dan yang terakhir fungsi dari kegunaan obat-obat itu sendiri. Next. Lalu di sini ada halaman utama. Di halaman utama ini terlihat saat kita membuka sistem yang terdiri dari input, jualan, informasi, dan yang terakhir yaitu laporan. Lalu yang kedua ada halaman input. Di halaman kedua ini kita bisa melihat form yang digunakan untuk adanya tambahan obat yang dibeli. Dan di halaman kedua ini juga kita bisa melihat daftar obat yang sebelumnya belum ada ataupun daftar obat yang ada di dalam stok. Lalu yang ketiga ada halaman jualan. Dalam halaman jualan ini juga memiliki kegunaan sebagai gantinya mesin kasir dengan menghitung jumlah harga obat yang dibeli. Next. Lalu yang keempat ada halaman informasi. Kita bisa lihat di halaman informasi ini berisi nama, nomor, masuk, obat dan lain sebagainya, dan kita juga bisa melihat stok obat di sini. Lalu yang kelima ada halaman laporan. Yaitu ada halaman laporan. Halaman di sini mencakup laporan penjualan dan laporan pembelian pada saat di apotek. Dengan menggunakan sistem apotek berbasis web atau online, maka pengelolaan sistem penjualan, pembelian obat menjadi efektif dan efisien. Informasi mengenai fungsi obat itu sendiri juga lebih lengkap dan akurat tanpa memakan waktu yang lama. Next. Nah, ini adalah contoh flowchart sistem baru pada apotek. Next. Lalu di sini ada time schedule. Membuat rancangan dan menentukan jadwal pembagian waktu jam kerja bagi karyawan dari awal masuk hingga akhir jam kerja dengan suatu tujuan tertentu tercapai hingga pekerjaannya terselesaikan. Next. Nah, ini contoh dari time schedule. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rinaldi. Oke, yang berikutnya di sini ada RAB, yaitu Rencana Anggaran Biaya. RAB ditentukan sebelum memulai proses pembuatan sistem diantaranya, yaitu survei atau menganalisa desain. Perhitungan rencana anggaran biaya, RAB, dan jasa atas pembuatan sistem tersebut. Sistem informasi adalah suatu alat untuk menyajikan suatu informasi dengan cara sedemikian rupa, sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya yaitu untuk menyajikan suatu informasi dalam pengambilan keputusan pada perencanaan, pemrekarsaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi subsistem suatu perusahaan, dan menyajikan sinergi organisasi pada proses. Adapun komponen yang dimiliki dari sistem informasi diantaranya perangkat keras, perangkat lunak, database, telekomunikasi, dan juga manusia. Kemudian sini ada waterfall atau air terjun, yaitu model yang dikembangkan untuk pengembangan perangkat lunak, membuat perangkat lunak. Model berkembang secara sistematis dari satu tahap ke tahap lain dalam mode seperti air terjun. Pendekatan kepada pengembangan software yang sistematik dan sekuensial yang mulai dari tingkat
kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Model pengembangan ini bersifat linear dari tahap awal pengembangan sistem, yaitu tahap perencanaan sampai tahap akhir pengembangan sistem, yaitu tahap pemeliharaan. Tahapan berikutnya tidak akan dilaksanakan sebelum tahapan sebelumnya selesai dilaksanakan, dan tidak bisa kembali atau mengulang ke tahap sebelumnya. Nah, di sini ada rencana atau rincian anggaran biaya. Ada uraian kegiatan, volume, harga satuan, dan juga biaya. Yang pertama yaitu pengumpulan dan pengolahan data dengan anggaran 1 juta. Yang kedua, desain dan pembuatan program, yaitu dengan biaya 500.000. Yang ketiga, ada testing model dan implementasi sebesar 300.000. Lalu yang keempat, ada biaya internet selama 3 bulan. Harga internet dalam 1 bulan yaitu 385.000. Maka kalau selama 3 bulan 1.155.000. Lalu yang kelima ada ongkos transportasi selama 3 bulan. Ongkos selama 1 bulan yaitu 80.000. Maka jika 3 bulan totalnya 240.000. Adapun fotokopi di sini 3 paket, harga per 1 paketnya 60.000. Jika dikalikan 3 paket maka 180.000. Lalu ada print sebesar 3 paket, per paketnya 90.000, dengan total 270.000. Jika di total maka 3.645.000. Mungkin di sini ada pemodelan, yaitu yang pertama ada pemodelan proses bisnis, yang kedua tools, yang ketiga REA, yang keempat ada FC pemodelan data, yang kelima database tools, yang keenam di FD, yang ketujuh IRD, dan yang kedelapan yaitu Microsoft Access. Pemodelan proses bisnis. Di sini ada proses bisnis apotek, yaitu pelayanan customer tanpa resep, yang terdiri dari pramuniaga, apoteker, asisten apoteker, dan juga kasir. Mungkin kurang lebih seperti ini arus dari proses bisnis apotek tanpa resep. Kemudian di sini ada proses bisnis apotek, yaitu pelayanan customer dengan resep. Ada pramuniaga, apoteker, asisten apoteker, dan juga kasir. Kurang lebih seperti ini arusnya. Ada sedikit perbedaan yang tidak dengan resep dan juga yang pakai resep. Oke, di sini yang kedua ada tools. Tools sendiri merupakan proses pendistribusian obat ke pelanggan yang merupakan fungsi sangat penting bagi sebuah perusahaan distributor seperti apotek. Karena itu perlu dilakukan analisis terhadap kinerja setiap proses yang ada di dalam proses bisnis tersebut. Tools yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis distribusi obat dipilih IDEVO, yang merupakan metode pemodelan yang berbasis SADT. Selain itu, IDEVO dapat digunakan untuk memodelkan berbagai jenis sistem, baik yang otomatis maupun non-otomatis. Setelah dilakukan analisa terhadap pemodelan yang dilakukan, maka dapat diberikan saran dan sebagainya. Untuk menyederhanakan,
atau menghilangkan sebagian aktivitas-aktivitas yang tidak memiliki add value. Merupakan awal untuk meningkatkan performansi perusahaan. Bisa juga dengan membangun sistem informasi yang lebih baik untuk menangani aktivitas-aktivitas ini. Misalnya dengan sistem yang saling berhubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam database yang terintegrasi, sehingga proses dan arus informasi untuk melakukan pengadaan barang bisa lebih efektif dan efisien dibanding yang sudah ada selama ini, yang sebagian besar masih merupakan kegiatan manual lewat telepon, fax, nota perintah, ataupun email. Lalu di sini ada kata kunci dari pemodelan proses bisnis. IDEFO kebutuhan. Untuk sistem yang sedang berjalan, IDEFO dapat digunakan untuk menganalisa fungsi yang dilaksanakan suatu sistem dan untuk mencatat mekanisme bagaimana fungsi tersebut dikerjakan. Hasil penerapan IDEFO pada sebuah sistem adalah model yang terdiri atas sebuah serial diagram yang bersifat hierarki dan pustaka yang berperan sebagai referensi antar diagram. Dua komponen model utama adalah fungsi pada diagram dinyatakan dengan kotak, serta data dan objek yang menghubungkan antar fungsi dinyatakan dengan tanda panah. Di sini definisi IDEFO yaitu suatu metode pemodelan sistem berbasis SADT atau Structure Analysis and Design Technique yang dikembangkan oleh Douglas T. Ross dan Softtech Inc. Dalam bentuk aslinya, IDEFO meliputi bahasa definisi dan pemodelan grafis, yaitu syntax dan semantik, yang menggambarkan suatu metodologi komprehensif untuk membangun model. IDEFO dapat digunakan untuk memodelkan berbagai jenis sistem, baik yang otomatis maupun non-otomatis. Dan yang berikutnya di sini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nurul Aura. Baik, selanjutnya mengenai REA. Model REA ini merupakan suatu alat pemodelan konseptual yang khusus dirancang untuk melengkapi struktur dalam perencanaan database sistem informasi akuntansi. Nah, tujuan dipergunakannya model data REA ini secara khusus untuk mendesain database sistem informasi akuntansi sebagai alat pembuatan metode konseptual yang fokus pada aspek semantik bisnis yang mendasari aktivitas rantai nilai suatu organisasi. Menurut Romney dan Steinberg pada tahun 2006, model data REA ini memberikan petunjuk dalam desain database dengan cara mengidentifikasikan entitas apa yang seharusnya dimasukkan ke dalam database sistem informasi akuntansi tersebut dengan cara menentukan bagaimana membuat struktur antar entitas dalam database tersebut. Next. Sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini ada tiga model database, tiga kategori model data REA. Yang pertama itu ada research atau sumber daya, didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi terhadap organisasi, misalnya itu seperti kas, persediaan, pabrik, tanah, gudang, peralatan, dan lain-lain. Yang kedua tuh ada event atau kegiatan, merupakan berbagai macam kegiatan bisnis perusahaan di mana manajemen ini ingin mendapatkan informasi untuk merencanakan atau mengendalikan tujuan. Nah, beberapa event ini mempengaruhi secara langsung kuantitas dari research tersebut, yakni seperti kas, persediaan, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada agent atau pelaku. Pelaku di sini merupakan sekumpulan orang atau organisasi yang berpartisipasi dalam event tersebut.
juga tentang informasi apa yang diinginkan untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi tujuan. Next. Oke, selanjutnya di sini ada REA dari siklus pendapatan apotik. Nah, untuk REA di sini sebagai klasifikasi 3 kategori dari model data tadi terdapat 3. Yang pertama itu ada research, event, dan agent. Nah, di mana research di sini tadi seperti contohnya itu persediaan, juga ada kas di mana persediaan di sini terdapat primary key dan foreign key sama atribut. Nah, dari masing-masing keterangan tersebut terdapat beberapa pokoknya gitu. Nah, di mana primary key di sini persediaan yaitu kode obatnya. Untuk atributnya itu ada nama obat sebagai satuan dan lain-lain. Lalu ada kas dan menurut kategori yang kedua ada event. Event ini satu kegiatan yang mengartikan terjadinya pelaksanaan baik itu pesanan ataupun penjualan. Yang ketiga ada agent atau pelaku. Di sini pelaku tersebut tuh yang dimaksud pelaku di sini yaitu pelanggan ataupun karyawan. Boleh di next. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada siklus dari pengeluaran apotek. Nah, di mana sama terdapat 3 kategori. Yang pertama research, event, dan agent. Di mana untuk research di sini tidak tidak jauh beda dengan yang ada di pendapatan tadi sebelumnya pengeluaran sorry. Sebelumnya mohon maaf terkendala jaringan. Selanjutnya di sini untuk siklus dari pengeluaran apotik tidak jauh berbeda, cuman yang menjadi pembeda di sini yaitu di bagian event, di mana di event ini terdapat kegiatannya itu terjadi pesanan dan pembelian. Berbeda dengan pendapatan, yaitu eventnya ada penjualan. Untuk agentnya di sini atau pelakunya di sini terdapat karyawan dan juga supplier sebagai pembelinya. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada sistem penjualan dari apotik. Pertama itu sama, tidak jauh beda. Cuman yang membedakan di sini terdapat di antara research dan event ataupun di antara kedua itu terdapat detail dari pesanan dan detail dari penjualan. Hal tersebut itu dipergunakan untuk lebih mendetail lagi terkait pesanan-pesanan dan penjualan-penjualan yang terjadi pada penjualan apotek tersebut. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada REA dari sistem pembelian apotek. Nah, untuk sistem pembelian apotek di sini sama halnya seperti sebelumnya sistem penjualan, namun yang membedakan itu di bagian agent, yang mana agent di sini sama seperti yang ada di siklus pengeluaran apotek. Terdapat 2 agent, yang pertama itu karyawan dan supplier. Nah, di mana dari sistem pembelian, pengeluaran, penjualan, dan pendapatan dari apotek ini semuanya saling berkaitan antara satu sama lain, dari research berkaitan dengan event dan juga berkaitan dengan agent yang terjadi dalam sistem tersebut. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada FC dari pemodelan data. Nah, di mana pemodelan data ini berbasis objek. Terdapat 2
sub gitu ya terjadi dalam pemodelan data dari apotek di sini. Yang pertama ini ada pelanggan yang membeli obat. Nah, di mana untuk pelanggan di sini terdapat beberapa primary key mungkin. Nah, primary key di sini yaitu seperti ID pelanggan, alamat, nama, jenis kelamin, pelanggan, dan juga pekerjaan dari pelanggan tersebut. Yang membeli obatnya ini biasanya dari primary key dari obatnya di sini ada ID, nama barang, ID supplier, stok, harga, dan jenis obatnya. Boleh di next. Oke, selanjutnya mengenai database tools. Nah, di mana permasalahan dari database ini berisi tentang data-data obat yang ada di apotek. Nah, terdapat beberapa tahapan untuk menentukan membuat atau mengemas database tools ini. Yang pertama ini, tahap pertama untuk penentuan entitas, di mana penentuan entitas di sini terdapat karyawan, obat, dan transaksi. Nah, di mana karyawan di sini, entitas ini berisi tentang biodata karyawan apotik. Yang kedua, obat, entitas ini berisi tentang data-data obat yang ada di apotik. Dan yang ketiga itu transaksi, entitas ini berisi tentang data-data transaksi apotik. Tahap yang kedua ini penentuan atribut, di mana penentuan atribut ini terdapat 3 jenis lagi, yaitu karyawan, obat, dan transaksi. Nah, untuk di karyawannya ini, kita memerlukan data-data dari karyawannya seperti NIP atau nomor induk pegawai, lalu ada nama karyawan, alamat karyawan, bagian karyawan, dan lain-lain. Boleh di next? Oke, untuk yang kedua mengenai obat, di sini juga kita harus menyertakan kode obat, nama obat, stok, dan harga dari obat yang dijual di apotek tersebut. Yang ketiga ini mengenai transaksi. Nah, transaksi ini juga kita harus menyertakan ID transaksi, juga tanggal terjadinya transaksi pada obat yang dijual. Yang tahap ketiga ini ada relasi. Nah, relasi di sini yang menggambarkan bahwa keterkaitan antara karyawan, obat, dan transaksi yang terjadi di suatu sub sistem dari apotik. Nah, di mana untuk karyawan di sini terdapat perbandingan dengan obat dan transaksi seperti tabel berikut. Next. Yang kedua adanya hubungan. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya mengenai tahap ketiga itu ada relasi, di mana ini juga saling berhubungan antara karyawan dengan obat yang tadi yang saya jelaskan, terus transaksi dengan karyawan dan juga obat dengan karyawan dengan obat. Boleh di next. Nah, untuk tabel relasi tersebut, jika sudah kami masukkan ke dalam Microsoft Access, dapat terlihat seperti ini. Untuk relasinya terdapat tiga sub. Yang pertama ada karyawan, obat, dan transaksi. Nah, di mana tiga hal ini saling berkaitan satu sama lain dan saling berelasi ya berkaitan. Seperti tabel berikut. Boleh, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Samira. Baik, selanjutnya. Saya akan menjelaskan di sini ada di FD.
Di sini ada contoh dari IRD. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya, di sini ada aplikasi stok obat pada apotik dengan menggunakan mikroskop akses. Di sini ada contoh transaksi pembelian obat. Selanjutnya, nah untuk membuat desain tabel, untuk membuat aplikasi penjualan dan pembelian obat, maka ada beberapa tabel yang perlu kita buat sebagai berikut. Yang pertama, ada contoh tabel obat. Yang kedua, ada tabel supplier. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya, yang ketiga itu ada membuat desain tabel. Yang ketiga, tabel pelanggan. Yang keempat, tabel penjualan. Selanjutnya, yang kelima di sini ada tabel penjualan detail sama tabel pembelian. Selanjutnya, nah yang terakhir ini membuat desain tabel pembelian detail. Selanjutnya, nah di sini ada contoh membuat relasi antara tabel. Di sini ada penjualan detail, tabel obat, tabel pelanggan, tabel supplier, pembelian detail sama pembelian. Selanjutnya, nah di sini tuh ada cara membuat query obat. Untuk membuat query obat, kita akan menggunakan query design dan memasukkan tabel obat dan tabel supplier sebagaimana pada relasi. Tabel obat memiliki relasi dengan tabel supplier. Pada jendela query, desain akan muncul tabel yang dapat kita gunakan untuk membuat query double, klik tabel obat dan tabel supplier. Selanjutnya, nah di sini masukkan semua file pada tabel obat dan file nama supplier dan telepon pada tabel supplier. Simpan dengan nama query obat. Selanjutnya, nah di sini ada membuat forum pembelian obat dan query update stok obat. Untuk membuat forum pembelian, kita akan menggunakan dua buah tabel, yaitu pembelian dan tabel pembelian detail. Dengan menggunakan forum widget, klik pada forum widget. File pertama yang kita masukkan adalah count supplier dari tabel pembelian. Ini contohnya. Selanjutnya, nah di sini ada contohnya. Kemudian pada tabel kita berpindah ke tabel supplier untuk mengambil file nama supplier, alamat, kota, dan telepon. Kembali ke tabel pembelian, kali ini kita masukkan semua file yang tersisa, yaitu nota, tanggal nota, dan diskon. Selanjutnya, di sini pindah ke tabel pembelian detail, masukkan file kode obat saja. Setelah itu kita pindah ke tabel obat untuk mengambil file nama obat, jenis, satuan, dan harga beli. Selanjutnya, kembali lagi ke tabel pembelian detail. Kali ini kita ambil file jumlah saja. Jadi tersisa file nota kita tinggalkan karena telah kita gunakan file nota pada tabel pembelian. Klik next untuk melanjutkan tahap berikutnya. Pada how do you want to save your data, Anda pilih B pembelian dan tampilkan pada kolom sebelah kanan harus seperti di bawah ini. Jika tidak ada kesalahan pada tabel Anda atau relasi, perbaiki. Klik next. Selanjutnya, berikutnya kita memilih jenis layout pada subform. Pilihlah tabular dan klik next. Ketikkan pada forum nama forum Anda, misalnya forum pembelian, dan pada sub forum pembelian detail. Klik finish. Selanjutnya,
Nah, di sini ada contoh tampilan forum dalam mode design view. Selanjutnya. Nah, terus rapikanlah forum Anda, beri judul yang sesuai, gunakan fasilitas pada tab arrange pada size atau space. Anda dapat mengatur ukuran text box dan perataannya. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya. Lalu hapus label pada subform pembelian detail. Seperti ini contohnya. Selanjutnya. Gantilah file kode supplier menjadi combo box dengan cara klik kanan dan change to combo box. Selanjutnya. Klik pada combo box kode supplier dan bukalah property sheet. Pada tab data bagian row search Anda pilih tabel supplier dan rubah kolom count di tab format menjadi 3 atau 2. Selanjutnya. Kolom count pada tab format property sheets, contohnya seperti ini. Selanjutnya, pada subform, rapikan kembali ukuran text box dan label dengan cara memblok seluruh text box pada subform dan pilih arrange dan pilih size atau space dan pilih tone narrowness dan buat align to left dan beri spasi secara horizontal. Selanjutnya, buatlah sebuah text box setelah file jumlah dan label total kolom atasnya. Selanjutnya, ketikkan rumus harga beli dikali jumlah dan kemudian set format pada property sheet menjadi standar dan desimal flash kosong. Selanjutnya, setelah itu tes dengan klik view dan forum view. Ketika jumlah tekan enter, maka pada kolom total akan muncul jumlah total pembelian. Pada tampilan forum 5 kolom atas memiliki jarak yang ditunjukkan dengan panah merah. Untuk merapikan dan mengecilkannya, maka lakukan seperti berikut. Selanjutnya, blok kolom atas bagian forum header naikkan hingga ke atas batas. Selanjutnya, kemudian naikkan bagian atas forum detail sehingga merapat ke bagian kolom atas dan rapatkan juga bagian atas forum footer dengan kolom detail. Selanjutnya, setelah kita rapikan, maka hasilnya akan lebih rapi dan jelas seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, untuk membuat subtotal pembelian, maka tambahkan sebuah text box pada bagian forum footer, kemudian buat rumus sama dengan sum harga beli dikali jumlah. Selanjutnya, jangan lupa untuk men-setting format menjadi standar dan desimal menjadi 0 dan hasilnya akan seperti berikut ini. Selanjutnya, kemudian berilah nama objek text box tadi menjadi subtotal. Caranya klik pada text box subtotal dan buka property sheet. Pada tab outer ganti nama menjadi subtotal. Selanjutnya, di bawah subform kita buat lagi sebuah text box untuk menampung nilai subtotal. Pada subform beri nama pada property sheet atau outer atau nama dengan subtotal 2. Selanjutnya, kemudian pada tab data pada control search klik tombol titik-titik.
atau Anda dapat lihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, akan muncul jendela expression builder. Pada jendela builder, pilih sub pembelian detail pada expression elemen, lalu pada expression kategoris, pilih subtotal dan klik OK. Selanjutnya, maka akan muncul subtotal 2 pada bagian bawah ini. Subform dengan artian kita mengcopy isi teks di subform sehingga tampil sama pada form pembelian. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita pindahkan teks diskon pada forum pembelian ke bawah subtotal 2 dengan cara klik dan drag ke bawah. Selanjutnya, ganti label diskon menjadi potongan dan kecilkan teks box diskon. Selanjutnya, buatlah sebuah teks box, ganti nama pada tab outer di property sheet menjadi potongan. Selanjutnya, lalu ketikkan rumus sama dengan subtotal 2 dikali diskon dibagi 100. Selanjutnya, setelah kita jalankan forum dan mengisi potongan dalam present, maka akan didapat berapa jumlah potongan tersebut. Selanjutnya, berikut cara mengganti properti nama pada teks potongan tadi. Kemudian buatlah sebuah teks untuk menampung jumlah bayar. Selanjutnya, lalu ketikkan rumus, berikan pada text box ada sama dengan subtotal 2 dikurangi potongan. Selanjutnya, jalankan form untuk menguji total bayar, kemudian rapikan text box. Selanjutnya, membuat query update stok pembelian. Untuk membuat query update stok pembelian, buat query desain lalu masukkan tabel obat pembelian detail. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya, rubah jenis query menjadi update dengan cara klik query tipe pada tab desain. Selanjutnya, kemudian masukkan file stok pada tabel obat, file kode obat pada tabel pembelian detail, dan file nota pada tabel pembelian. Pada file stok, pilih baris update to klik kanan dan file build akan muncul jendela expression builder. Pilih database Anda pada bagian expression elemen dan ambil tabel obat dan double klik stok, ketikkan tanda tambah dan ambil tabel pembelian detail dan double klik file jumlah. Selanjutnya, pada file kode obat pada bagian kriteria klik kanan dan pilih build, lalu ambil tabel pembelian detail dan pilih kode obat, double klik. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada file nota pada bagian kriteria, klik kanan, pilih build dan ambil tabel pembelian, lalu double klik nota. Klik OK dan simpan dengan nama query update stok pembelian obat yang nanti akan kita gunakan untuk membuat tombol simpan pada forum pembelian obat. Selanjutnya, buatlah sebuah buton pada command button wizard, pilih miscellaneous dan run query, lalu klik next. Selanjutnya, kemudian pilih query update stok pembelian obat, klik next untuk melanjutkan. Selanjutnya, setelah selesai, klik finish dan lalu simpan. Selanjutnya, udah. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.